Pada dataran rendah di antara Teluk Aqaba dan Laut Mati, terdapat situs tersembunyi yang sangat indah, menakjubkan sekaligus misterius. Lokasi yang sulit diakses membuatnya baru ditemukan oleh dunia barat pada tahun 1812. Situs yang menjadi salah satu keajaiban dunia baru ini bahkan dipilih oleh Smithsonian sebagai salah satu tempat yang harus dikunjungi sebelum meninggal dunia. Inilah Petra, kota misterius dari Yordania. Petra adalah sebuah situs arkeologikal yang berlokasi di Ma'an, Yordania. Lokasinya terletak di tengah-tengah antara Laut Mati dan Teluk Aqaba pada ketinggian sekitar 800 hingga 1396 meter di atas permukaan laut. Situs ini berdiri kokoh di sebuah lembah gunung Edom, yakni sebelah timur lembah Araba. Yang telah menjadi simbol dan kebanggaan Yordania ini memang terkenal akan arsitektur bangunan yang memahat dinding bebatuan besar dan juga sistem pengairannya yang modern. Petra saat ini terletak sekitar 200 km arah selatan dari ibu kota Yordania, yaitu Amman. Dari kota tersebut dibutuhkan waktu sekitar 3 jam menggunakan mobil. Lokasi Petra sangatlah unik. Situs yang digambarkan sebagai kota mawar merah yang antik ini berada cukup tersembunyi di antara bebatuan serta tebing bertingkat. Jadi, satu-satunya cara untuk bisa mencapai Petra yakni melalui celah sempit pegunungan dari arah barat daya atau timur dengan melewati sebuah canyon sepanjang 1,5 km. Celah paling sempit tempat ini bahkan hanya memiliki lebar sekitar 2 meter. Nah, celah ini disebut dengan sik. Petra didirikan oleh Raja Aretas IV pada tahun 9 sebelum Masehi. Petra sendiri dahulunya merupakan ibu kota dari kerajaan Nabatea. Petra yang memang dirancang sebagai ibu kota dibangun dengan mempertimbangkan keamanan, maka tak heran lokasinya sangat tersembunyi. Kota ini sulit ditembus musuh dan sekaligus pula aman dari bencana alam, seperti misalnya badai pasir yang bisa datang kapan saja. Petra dibangun oleh suku Nabatea. Saat melihat arsitektur tempat ini, kita akan tahu bahwa orang-orang Nabatea sungguh memiliki pengetahuan arsitektur yang mumpuni. Bayangkan saja, mereka mampu memahat dinding batu besar setinggi 40 meter. Pahatan yang indah dan menakjubkan itu bahkan sampai sekarang masih ada. Orang-orang Nabatea dulu juga memiliki kemampuan dalam bidang sistem pengairan. Petra memiliki sistem pengairan yang luar biasa rumit dan kompleks. Ada bilik dan terowongan air yang difungsikan untuk menyalurkan air-air bersih ke kota. Tak hanya itu saja, bangsa ini juga telah memiliki teknologi hidrolik yang berfungsi untuk mengangkat air. Nah, dengan keamanan yang begitu terjamin, serta sistem pengairan yang sangat baik, tempat ini akhirnya perlahan menjadi tempat persinggahan kafilah-kafilah yang membawa barang dagangan. Beberapa dari mereka datang dengan menggunakan karavan. Kafilah-kafilah yang berasal dari Mesir, Suriah, Arab Selatan, dan Mediterania ini menyalurkan berbagai komoditi, seperti misalnya rempah-rempah dan sutra yang berasal dari India, gading dari Afrika, dan juga kemenyan dari Arab Selatan.
Banyaknya kafilah yang menjadikan Petra sebagai tempat pemberhentian ini kemudian dimanfaatkan dengan sangat baik oleh orang-orang Nabatea yang memungut keuntungan berupa pajak. Perlahan, tempat yang dahulunya sepi kemudian menjadi ramai. Dan sejak abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-3 sebelum Masehi, Petra telah menjadi salah satu perdagangan yang sangat penting di masa dunia kuno. Pada tahun 106 Masehi, Romawi datang dan mulai mencaplok wilayah ini. Kekuasaan Romawi di Petra yang begitu besar akhirnya membuat rute perdagangan yang awalnya ramai perlahan melemah. Tercatat pada sekitar tahun 700 Masehi, bangunan-bangunan utama di Petra hancur dan menjadi puing. Kemudian, setelah Perang Salib yang terjadi pada abad ke-12, kota ini benar-benar hilang. Hanya penduduk lokal di wilayah Arab saja yang mengenal tempat ini. Orang-orang luar tidak ada yang mengetahui bahwa di balik dinding batu besar di lembah Arobah terdapat sisa-sisa kejayaan kota batu Petra yang sangat memukau. Hingga pada akhirnya, di tahun 1812, seorang petualang Swiss bernama Johann Ludwig Burckhardt masuk ke kota Petra. Kala itu, ia masuk dan menyamar sebagai seorang muslim. Dari Burckhardt lah, kemudian dunia barat mengetahui tentang Petra. Kawasan Petra di Yordania dipercaya telah dihuni oleh manusia sejak 9.000 tahun yang lalu. Namun anehnya, meski telah dihuni oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu, wilayah ini sempat tidak diketahui keberadaannya hingga akhirnya ditemukan kembali oleh seorang penjelajah Swiss bernama Johann Ludwig Burckhardt. Orang-orang Nabatea yang selalu dikaitkan sebagai penduduk Petra sebenarnya baru mendiami wilayah ini beberapa tahun sebelum Masehi. Padahal, banyak suku yang telah menempati wilayah ini berabad-abad sebelumnya. Namun, meskipun demikian, anehnya hanya sedikit catatan sejarah yang diketahui dari tempat ini sebelumnya. Misalnya saja, tempat tinggal Neolitik di Yordania dan Petra berupa rumah-rumah baris yang terletak menanjak dekat Baida. Bangunan ini disebut-sebut sebagai salah satu tempat tinggal tertua yang dibangun manusia di dunia. Namun, pertanyaan yang tersisa adalah, apa yang sebenarnya terjadi di Petra jauh sebelum Raja Aretas IV mendirikannya sebagai ibu kota kerajaan Nabatea? Apa ada peradaban penting lainnya sebelum kota batu itu berdiri? Mengapa hanya ada sedikit sekali data mengenai sejarah masa lalu sebelum Petra? Sepertinya misteri dari dunia kuno ini terus menunggu untuk diungkap.